Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah An-Nisa juz 5 ayat ke 27 sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini adalah kajian yang judulnya bagus banget. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba-hambanya, melalui perantara penetapan syariat dan larangannya. Kan kita itu sebagai orang-orang beriman oleh Allah itu diperintahkan untuk senantiasa berbaik sangka terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu yang mudah mau yang susah ya, baik yang mudah atau yang susah, baik yang kelihatannya baik atau yang kelihatannya kita nggak suka. Tapi kita sebagai orang yang beriman husnuzan kepada Allah, kalau semua yang Allah berikan kepada kita pasti baik. Orang-orang dulu itu Pak, contoh sebelum masuk kepada ayatnya, orang-orang dulu itu contoh, kalau lagi sakit ya, apa kata mereka? Alhamdulillah cung mbah iki sik diparingi loro karo pangeran. Tandane dosa-dosane mbah iki atene dikurangi, ate disepuro. Gitu. Kitalah kalau sakit hari ini, waduh Pak, apa ya aku ini kena ain ya? Apa ya aku kena balak ya? Apa aku kualat karo wong ya? Nah itu dia. Baik. Jadi orang-orang dulu itu mengajarkan kepada kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan senantiasa husnuzon kepada Allah. Emang kan kata Allah gitu dalam hadis Nabi,
ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Ya. Kata Allah itu, aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku bersama dengan hambaku kapan? Ketika hambaku mengingatku. Nah, itu yang ngasih kisi-kisi langsung Allah. Bukan kalau Ustadz ya, dia seharusnya nggak bicara dengan kalimatnya sendiri. Menurut saya itu tidak. Ini yang bilang Allah sendiri melalui Nabi. Kata Allah tuh gitu, ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka, dzon itu ada dua, dzon. Kalau baik namanya suudzon, maaf, kalau jelek namanya suudzon, kalau baik namanya husnuzon. Nah, kata Allah gitu, ana inda dzanni 'abdi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku, ya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengan hambaku kapan? Ketika hambaku mengingatku. Dalam Al-Qur'an pun disebut seperti itu. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika ada hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, Allah nggak bilang fakul inni qarib, maka katakanlah aku itu dekat. Oh, Allah nggak pakai kalimat katakanlah. Allah nggak melalui Nabi bilangnya. Allah pengen bilang langsung sama hambanya, aku dekat loh. Masa kalian nggak ngerasa? Gitu. Kemudian Allah melanjutkan melalui hadis Nabi tadi itu, dan ketika ada hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Seperti itu. Kalau dibilang Allah itu benar-benar maha pengasih, maha penyayang. Hambanya itu kalau dibilang antara waktu senang dengan waktu sedih, waktu bersyukur dengan waktu kufur, mana yang lebih banyak sedihnya. Padahal Allah berikan nikmat itu nggak kurang-kurang. Itu dia. Makanya yang membuat cukup itu syukur. Baik. Dulu pernah kita bahas tingkatan-tingkatan atau cara-cara untuk mencapai derajat syukur. Sebelum syukur ada namanya qanaah. Apa artinya qanaah? Nerimo ing pandum. Kata orang Jawa kan gitu. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu dia. Orang bersyukur itu seperti itu. Syukur dalam bahasa Arab berasal dari kata syukron. Ada tetangga hujan-hujan datang bawa onde-onde Pak Puanas. Nah, kita jadi orang yang bersyukur kepada tetangga. Bagaimana caranya? Datang dia, kita terima onde-ondenya, bilang, Pak, alhamdulillah. Kok dingin-dingin rasanya, kok kudu ngereges gini, kok jenengan datang bawa obatnya. Onde-onde ini kok masih panas, jenengan kasih ke saya. Matur nuwun nggih. Nah, ini namanya syukron. Syukron ya akhi, terima kasih ya. Itu dia. Oh, kebalikannya. Datang tetangga bawa onde-onde. Sudahlah kehujanan dia, datang ke rumah kita, bukannya berterima kasih, malah bilang gini, Pak, opo iki onde-onde kok wireng-ireng ngene rasane ya pahit, ketokane kok gak enak ngene. Itu dia. Sama seperti itulah rasa kecewanya orang yang ngasih onde-onde ke kita, sama kita kok malah dicela. Sama seperti itu juga Allah. Sudah diberi rizki, sudah diberi sehat, sudah diberi kesempatan umur yang cukup lah. Tapi apa katanya? Ya Allah, kenapa sih dunia ini gak adil banget sama saya? Itu dia. Baik. Kalau kita terus seperti itu, naudzubillahi min dzalik, banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab, tapi azabnya tidak diberikan berupa fisik, tapi dirupakan sebagai penyakit hati yang tidak kunjung bisa sembuh. Kita kapan sadar kalau penyakit hati itu ada? Ya gampang Pak sebetulnya. Kalau ada orang tangannya kena pisau, kalau bahasa Jawanya itu kebeler ya. Kalau bahasa Indonesianya kepisau gitu ya.
Kalau ada tangan kena pisau atau lagi memar atau lagi terluka boroan gitu. Kalau kena antibiotik, kalau kena obat, rasanya bagaimana? Sakitnya lah. Kita kadang-kadang kalau punya sahabat, bestie, teman, saudara ya yang dekat dengan kita, dinasihati kita, Pak, mbok yo dadi wong iku ojo lali karo pangerane, mbok yo salat. Hatinya pasti sakit dulu. Iki opo wong iki ngomong kok sok suci banget. Nah, itu dia. Awakmu durung mesti kok. Itu dia. Sakit hatinya, sama seperti borok, luka, kena pisau, kemudian diobati, rasanya sakit. Ya, seperti itu. Oleh karenanya betul, penyakit hati jangan sampai kita bawa mati. Dari sekarang kita sadari lah ibadahnya. Kalau apalagi kalau kita punya teman, kok temannya baik sama kita, suka ngingetin. Itu fix bestie kita itu. Baik. Tergantung. Sama seperti orang demam ya, orang demam obatnya beda, orang batuk obatnya beda. Contoh, orang kikir obatnya apa? Sedekah. Itu dia. Orang yang nafsunya lagi melonjak-lonjak obatnya puasa. Itu dia. Puasa. Tergantung. Baik. Yang paling berat dari semua itu, awal mula segala macam jenis penyakit hati, apa itu? Ghadab. Ghadab itu penyakit marah, suka marah. Makanya kalau kita ya, kalau bahasa Surabaya itu Pak senggol bacok ya. Ya. Ada orang niatnya guyon, marah-marah kita ya. Ada perkumpulan kita nggak dilihat, marah-marah kita. Marah-marah sajalah kerjaannya ini. Betul, gondokan. Hati gampang tersinggung ya. Itu termasuk dari perkara ghadab. Nanti dari ghadab jadi dengki, dari ghadab jadi dusta. Ghadab itu awal mula dari segala macam penyakit hati. Ingat, marah itu bukan hanya jerit-jerit ya. Kalau bahasa Surabaya itu meso-meso, bukan seperti itu ghadab yang asli. Ghadab itu artinya tidak menerima keadaan sesuai dengan yang dia inginkan. Itu namanya marah. Pagi-pagi mau berangkat kerja, kontak hilang, marah-marah. Kenapa marah? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Niatnya mau berangkat jam 6:30, jam 6 kontak sudah ketemu, masukkan motor berangkat. Lah kok jam 6 nyari kunci sampai jam 6:30 nggak ketemu. Kan tidak sesuai dengan keinginan dia. Ini adalah contoh yang paling mudah untuk mengartikan yang namanya marah tadi. Kalau kita mau luaskan makna marah itu bisa macam-macam. Orang yang marah, contoh nanti dari marah jadi dengki ya. Niat hati di gang itu dia pengen jadi orang yang paling kaya. Lah kok tetangga sebelah bangun rumah, akhirnya apa? Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri dibilang apa? Kamu tahu nggak? Pak Ali itu loh, dia tuh bangun rumah itu karena hasil tuyul itu. Ini misalnya saja. Misalnya saja. Hati dari marah jadi dengki. Itu dia. Oleh karenanya betul, waspadai penyakit awal mula dari segala macam penyakit adalah ghadab, marah-marah, nggak terima. Itu dia. Dari marah jadi sombong. Bagaimana dari marah jadi sombong? Merasa dirinya sudah paling betul. Saya loh sudah diberikan julukan jadi kiai. Siapa sih yang bisa nasihatin saya? Sudah. Kalau sudah kena penyakit ini, ibarat kalau kata dokter stadium 4 ini sudah nggak ketolong lagi sudah. Saya ini sudah jadi kiai. Mosok ya kamu baru belajar ngaji kemarin mau nasihatin saya? Sulit Pak, sudah. Makanya kebanyakan dari kita, naudzubillah, summa naudzubillah, kalau sudah disematkan gelar ustadz, disematkan gelar kiai, ada kajian di masjid, datang dia tak datang.
Bukan karena nggak bisa, nggak mau. Kenapa? Gengsi, egonya besar. Mosok saya udah jadi kiai kok belajar tahsin lagi? Loh, marwahnya di mana marwah ini? Nah, sudah. Kalau sudah masuk marwah ke dalam hati, berat itu sudah. Baik, ini sebagai contoh saja Pak Angge. Kita nggak kemana-mana, contoh saja. Nanti viral nanti pakai apa Pak kameramen ya. Baik, kita baik. Radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buktikan kalau Allah itu sayang banget sama kita. Wallahu, dan Allah yuridu ayyatuba alaikum, menginginkan, menghendaki untuk menerima taubat ke atas kalian. Wa yuridu, sedangkan dia menghendaki. Siapa dia yang kedua ini? Alladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti syahwat. Apa yang mereka inginkan? Golongan yang kedua ini, orang yang kedua diceritakan ini, antamilu mailan azima, mereka menginginkan agar kalian berpaling dengan perpalingan yang besar. Bisa pergi kalian tak bisa kembali. Kita pahami dulu ayat sebelum ini membahas tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang syariat pernikahan. Kalau menikah dengan wanita yang merdeka, tak mampu karena finansial tak mencukupi, ya, memberi mahar tak bisa minimal, kalian menikahlah dengan seorang budak. Allah sayangnya sama manusia, pengen Allah itu menjalin cinta bukan hanya dengan hubungan kata-kata saja, tapi dibuktikan dengan nikah. Kalau nggak bisa nikah dengan wanita merdeka, menikahlah dengan budak, nggak apa-apa, asal jangan zina. Sayangnya Allah kepada kita agar kita menjaga kehormatan dan keturunan kita. Allah nggak pernah menyulitkan kita dalam beribadah, puasa. Kalau kita masuk bulan Ramadan yang harusnya puasa, kita malah sakit. Apa kata Allah? Boleh kalian nggak berpuasa, tapi ganti di hari yang lain ya. Itu dia. Hari-hari kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tapi kalau kita sedang berpergian jadi musafir kan sulit. Allah beri keringanan lagi. Boleh kalian jamak duhur, kalian kerjakan di waktu asar. Enggak sampai di situ. Boleh kalian kerjakan dua-dua kalau memang saking jauhnya perjalanan, capek badan kalian, dua-dua, duhur 2, asar 2. Boleh kalian qashar. Tak dikerjakan juga. Kata orang Sidoarjo, Pak, itu namanya kebacut. Nah, itu dia. Kenemenen, itulah. Allah itu kalau ngasih syariat selalu diberikan keringanan-keringanan. Haji nggak cukup, berangkatlah haji, belakangan dikasih bagi yang mampu. Zakat pun sama, zakat bagi yang sudah sampai nisab dan haulnya. Kurban bagi yang mampu. Itu dia. Kadang-kadang ada Pak, orang mampu, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, istrinya 5, kurban. Tahun depan aja lah Pak Ustadz. Tahun depannya lagi, masih nggak bisa Pak Ustadz. Sampai meninggal pun tak dia kerjakan kurban. Bukan karena nggak bisa, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nah itulah, karena nggak ada keinginan dalam hatinya. Itulah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan menetapkan kepada kita syariat pernikahan? Allah ingin hamba-hambanya itu senantiasa memohon taubat kepadanya. Itu dia. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, ya, udah nggak usah nikah, ya, kita pacaran saja, kita kenalan dulu. Itu dia, Pak, kenalan 10 tahun, jadi nikah? Nggak jadi. Ada banyak pakai banget. Itu dia. Baik, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul di dalam mensyariatkan sesuatu kepada umatnya ini betul-betul karena cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Ya, kalau dibilang apalagi
di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak memahami maksud Allah. Dipikir Allah itu nggak sayang sama manusia, apalagi nggak sayang sama perempuan. Oh, salah betul. Allah khusus membuat satu surat, namanya surat An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Perempuan-perempuan, saking sayangnya lah Allah sama perempuan itu. Nah itu dia. Makanya jangan ada yang bilang, wah ini Allah nggak sayang nih sama perempuan ini. Kok enak itu laki-laki jadi pemimpin? Nggak semudah itu jadi pemimpin. Itu dia. Baik. Allah menginginkan kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya, dan Allah pun menerima taubat kita. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat tidak menginginkan hal itu. Apa keinginan mereka? Agar kita selalu melenceng, ya, selalu mengikuti syahwat seperti mereka. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pesan saya, mumpung masih di ayat ini, pada zaman sekarang Pak, banyak sekali orang-orang yang berkedok sebagai motivator, orang-orang yang berkedok sebagai inspirator, datang ke depan media, datang ke depan publik, dia menyuarakan hal-hal yang tidak semestinya, ya. Bahkan ada juga yang sempat menyuarakan ujaran kebencian terhadap Allah pun ada. Kalau kepada manusia mungkin masih wajar, bahkan kepada Tuhannya pun mereka nggak terima. Dikritik juga Allah. Nah itu dia. Baik. Yuridullah, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan kalian, mengurangi beban kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan sangat lemah. Beberapa ulama tafsir mengartikan dhaif, sangat lemah di sini maknanya adalah bimaknal batin. Maksudnya batinnya yang lemah. Dia terhadap syahwat itu lemah. Oleh karenanya Allah meringankan manusia dengan syariat pernikahan. Seperti itu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, kecuali kalian melakukan tijarah, perdagangan, antara dimingkum, didasari atas suka sama suka di antara kalian. An dari, min dari. Apa bedanya an dari sama min dari? Kalau min menunjukkan sumber, biasanya min menunjukkan sumber. Kalau an menunjukkan jarak, ya, dari pasar ke rumah. Itu dari annya, dari pakai an, ya. Illa, kecuali antakuna, bahwa kalian adalah tijarotan, melakukan perdagangan, ya. Dari mana? Antarodin, dari dasar suka sama suka. Untuk apa? Untuk melakukan perdagangan. Nah, dari mana sumbernya? Minkum, dari kalian sendiri. Seperti itu. Baik. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Makna zahirnya artinya janganlah kalian bunuh diri. Tapi makna batinnya menurut sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, mereka menyebutkan, dan janganlah kalian mencelakai diri-diri kalian sendiri dengan perbuatan kalian. Allah emang nggak pernah bilang kepada kita jangan melakukan riba? Oh, sering dalam Al-Quran. Nyatanya kita sendiri sudah dilarang sama Allah melakukan riba, tetap melakukan riba. Nanti siapa yang susah? Kita sendiri. Yang melanggar kita, yang susah kita. Itu maksudnya. Bahkan dalam perdagangan pun Allah ingin agar kita mengikuti syariatnya. Bukan agar Allah mengekang, tapi karena Allah sayang. Nah itu dia. Baik. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian adalah zat yang maha penyayang.
Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang tetap mengerjakan hal itu, udwana wa dzulma, dengan pelanggaran, dengan udwan. Udwan itu artinya permusuhan sebetulnya. Orang yang mengambil harta orang lain ini kan disertai dengan rasa permusuhan nantinya. Wa dzulman, dengan kedzaliman. Apa yang Allah ancamkan untuk mereka? Fasaufa nuslihi naro, maka akan kami masukkan dia ke neraka. Bahkan dalam suatu riwayat hadis, barang siapa yang mengambil hak saudaranya, maka Allah akan kalungkan hak saudaranya itu ke lehernya pada hari kiamat. Naudzubillah. Orang yang naudzubillah pernah mencuri, pernah merampas, pernah menipu, pernah korupsi, walaupun itu cuma sedikit saja. Bayangkan orang Pak, kiamat itu datang semua, melihat semua, sedangkan amal ibadah dibuka lebar di depan mata. Itu dia, dikalungkan untuknya. Naudzubillah. Oleh karenanya berat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu untuk menyiksa manusia itu Allah itu sangat mudah. Kalau Allah bisa menciptakan manusia, alam semesta dan seisinya, kalau cuma untuk menyiksa manusia saja mudah. Inilah yang Allah ancamkan untuk manusia. Kalau biasanya para ustadz yang lain kalau lagi ceramah, Allah itu menyampaikan kepada kita petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran ini, metodenya itu namanya tarhib wa targhib, ya, motivasi dan ancaman. Yang tadi Allah kasih motivasi dulu, Allah sayang sama kalian, Allah cinta sama kalian, Allah jaga, Allah muliakan kalian. Oh, nggak nurut kalian, fasaufa nuslihi naro, sudah, maka kami akan masukkan kalian ke neraka. Itu dia. Ini namanya tarhib wa targhib. Pertama dikasih motivasi, nggak mau dengar motivasinya, Allah kasih ancaman, sudah. Fasaufa nuslihi naro, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mudah bagi Allah untuk menyiksa hambanya. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Mari insya Allah kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah atas segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Dulu itu Pak, ketika masih zaman SD, ya, ini hanya sebagai cerita saja. Saya itu satu kelas, boleh dibilang yang paling nggak good looking itu saya. Artinya teman-teman saya itu waktunya kelas SD, SMP itu sudah pada pacaran. Saya tuh nggak pacaran sendiri. Sampai mau nikah itu pun nggak pacaran juga. Kemudian dalam hati ini kan pasti terbesit, saking ele lah saya itu. Kemudian ingat-ingat kata Imam Ghazali, semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Itu dia. Yang wajahnya dikasih tampan, alhamdulillah nikmat tampan. Yang nggak tampan, Allah ingin hindarkan dia dari zina. Itu dia. Ada yang Allah berikan kaya, Allah berikan nikmat dia dengan kekayaan. Yang nggak Allah berikan kaya, Allah berikan nikmat dia dengan dihindarkan dari tanggung jawab yang besar ketika hari kiamat. Itu dia. Semua ada hikmahnya. Baik. Diberikan istri cantik, alhamdulillah, itu nikmat. Tidak diberikan istri cantik, ben gak kedonyan Pak. Tapi insya Allah nggak ada, ya. Istri nggak cantik itu nggak ada, semuanya cantik. Nggak mungkin istri ganteng, itu nggak mungkin Pak. Namanya perempuan, betul. Baik, cantik, betul, betul. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Baik, monggo. Betul. Betul. Jadi tadi kita bahas sedikit, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dhaif di sini maknanya bukan fisiknya, tapi maksudnya adalah batinnya. Lemah terhadap syahwat. Ya, ketika melihat lawan jenisnya, nafsunya datang. Kadang-kadang ada luputnya dia. Dhaif.
Nah, maksudnya sempurna, sempurna di antara ciptaan yang lainnya. Contoh, malaikat dan jin, mereka Allah berikan akal, tapi mereka tidak diberikan sama Allah jasad. Sedangkan manusia sudah diberi akal, diberikan ruh, diberikan jasad, seperti itu. Diberikan akal juga, Allah muliakan mereka dengan akal, seperti itu. Hewan, Allah berikan mereka jasad fisik, tapi tidak Allah berikan mereka akal. Itu dia. Manusia ini sudah paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Betul. Betul. Syahwat memang artinya adalah keinginan. Betul. Nah, nafsu itu biar mudah mengartikannya, Pak. Nafsu itu artinya diri. Tapi kenapa kok nafsu? Nafsu, contoh nafsu birahi, nafsu. Kenapa digunakan kalimat nafsu? Nafsu itu artinya diri. Seperti setiap produk yang kita punya itu punya namanya sifat bawaan. Manusia itu juga punya sifat bawaan. Apa sifat bawaan dia? Contoh lapar. Contoh lagi kalau lihat lawan jenisnya naik nafsunya. Itu namanya sifat bawaan. Nah, diringkas jadi nafsu. Termasuk tadi ada satu sir atau ada satu rahasia yang jarang kita bahas. Kenapa kok kalimatnya dan janganlah kalian makan? Kenapa enggak kalimatnya dan janganlah kalian ambil? Karena makan adalah salah satu dari banyaknya kebutuhan primer manusia. Orang mencuri kenapa? Karena lapar. Orang kerja kenapa? Karena perlu makan. Orang awalnya bekerja buat apa? Buat cari makan. Kalau kebutuhan makannya terpenuhi, lihat motor lewat, kok bagus ya, beli motor. Nanti kebutuhan makan tercukupi, motor sudah punya, lihat orang bawa mobil, kok bagus ya, beli mobil. Ya, jalan-jalan pakai mobil, ngelihat ada perempuan kok cantik ya, jatuh cinta, rapi. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Jadi inilah, makanya kalimatnya dan janganlah kalian memakan, salah satu dari kebutuhan primer kita. Kadang-kadang orang-orang bermaksiat pun mencuri, menipu, gunanya buat apa? Makan. Baik. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga dan memuliakan kita. Allah mudahkan kita dalam segala urusan. Kita punya hajat, semoga Allah kabulkan. Kita punya dosa, semoga Allah ampunkan. Di sini di rumah ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Kita punya tanggungan, punya hutang, semoga Allah bantu lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.